Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizno Bayu dari kelas TM3A. Kali ini saya akan menyampaikan PPT untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bunila. Tema yang saya angkat kali ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Ya, ini adalah ilustrasi pekerjaan konstruksi. Seperti ini, safety deck, guard railing. Lalu lanjut ke dasar hukum SMK 3 atau Sistem Manajemen K3. Undang-Undang Nomor 02/2017 tentang jasa konstruksi. Lalu ada lagi PP 050/2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Perpres nomor 16/2018 tentang pemilihan penyedia barang dan jasa. Permen PU nomor 05/2014 dan perubahannya tentang pedoman SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum nomor 66/SE/M/2015 tentang biaya penyelenggaraan SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Pengertian K3 konstruksi, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan. SMK 3 konstruksi bidang PU, bagian dari sistem manajemen organisasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. Lanjut lagi ke penerapan SMK 3, potensi bahayanya. Penerapan K3 konstruksi bidang pekerjaan umum ditetapkan berdasarkan potensi bahaya. Ada dua sifat ya, yang bersifat bahaya dan bersifat tidak bahaya. Yang bersifat bahaya diklasifikasikan 1. Tenaga kerja di atas 100 orang. 2. Nilai kontrak di atas 100 miliar rupiah. Ada lagi pekerjaan bersifat tidak bahaya. 1. Tenaga kerja kurang dari 100 orang. 2. Nilai kontrak di bawah 100 miliar rupiah. Nah, yang pekerjaan bersifat bahaya ini melibatkan ahli K3 ya, wajib. Sedangkan yang bersifat tidak bahaya, petugas K3 konstruksi atau K3 umum juga bisa. Tugas dan tanggung jawab para pihak dalam penerapan K3. Penggunaan jasa. 1. Mengidentifikasi bahaya K3 konstruksi. 2. Menetapkan HPS termasuk biaya penyelenggaraan SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. 3. Menyusun dan menetapkan dokumen kontrak yang di dalamnya memuat ketentuan penerapan SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum. 4. Membahas dan mengesahkan RK 3K yang disusun penyedia jasa pada saat rapat persiapan atas dasar rekomendasi ahli K3 petugas K3. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan RK 3K. 6. Menghentikan pekerjaan dalam hal pekerjaan dinilai beresiko fatal sampai upaya pengendalian telah dilakukan secara memadai. 7. Bertanggung jawab atas kecelakaan konstruksi apabila pengguna jasa tidak menghentikan pekerjaan yang dinilai beresiko. Lanjut ke penyedia jasa. 1. Meminta penjelasan mengenai kondisi dan potensi bahaya pada unwitching. 2. Pada dokumen RK 3K terdapat lampiran penawaran dengan menyampaikan seluruh kegiatan dalam pekerjaan pada saat pre-construction meeting atau PCM secara menugaskan ahli K3 konstruksi sesuai dengan tingkat bahaya. 3. Menghitung dan memasukkan biaya penyelenggaraan K3 konstruksi dalam harga penawaran back dari biaya umum. 4. Menetapkan RK 3K pada pekerjaan yang membuat rangkuman aktivitasnya sebagai bagian dari dokumen serah terima di akhir kegiatan. 5. Melaporkan kepada PPK dan dinas yang membidangi
tenaga kerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi, dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan. 6. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja karena tidak menyelenggarakan SMK 3 sesuai RK 3K. 7. Mengikut sertakan pekerjaan dalam program perlindungan tenaga kerja serta melakukan pengendalian risiko. Selanjutnya, Komite Keselamatan Konstruksi berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 66/KPTS/M/2018. Tugas pemantauan dan evaluasi pelayanan konstruksi yang diperkirakan memiliki potensi bahaya. Investigasi kecelakaan konstruksi. Memberikan masukan kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi perencanaan terkait dengan risiko kecelakaan konstruksi, pemantauan dan evaluasi dan investigasi kecelakaan konstruksi. Kewenangannya memasuki tempat kerja konstruksi, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, meminta data-data yang berhubungan dengan tugas komite, melakukan koordinasi dengan pihak terkait keselamatan konstruksi. Kita lanjut ke slide berikutnya aja. Analisa resiko konstruksi. Resiko K3 konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Tingkat resiko K3 konstruksi atau TR adalah hasil perkalian antara kekerapan terjadinya risiko K3 konstruksi atau disimbolkan dengan P dengan nilai keparahan yang ditimbulkan atau disimbolkan dengan A. Nah, berikut di bawah adalah rumusnya. TR sama dengan P atau terjadinya risiko konstruksi kali A, keparahan yang ditimbulkan. Penilaian tingkat resiko K3 konstruksi dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan atau frekuensi terjadinya peristiwa K3 dengan keparahan atau kerugian atau dampak kerusakan yang ditimbulkan. Penetapan tingkat resiko K3. Tingkat resiko K3, tingkat resiko kegiatan adalah dinilai rata-rata resiko. Nilai 1 sampai 2 resiko rendah, nilai 3 dan 4 resiko sedang, nilai 6 sampai 9 resiko tinggi. Nah, di sini ada tabel-tabelnya tingkat risiko K3 konstruksi. Hierarki pengendalian risiko. 1. Eliminasi. Mendesain ulang pekerjaan atau mengganti material bahan sehingga bahaya dapat dihilangkan atau dieliminasi. Substitusi. Mengganti dengan metode yang lebih aman atau material yang tingkat bahayanya lebih rendah. Rekayasa teknik. Melakukan modifikasi teknologi atau peralatan guna menghindari terjadinya kecelakaan. Pengendalian administrasi. Pengendalian melalui pelaksanaan prosedur untuk bekerja secara aman. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri yang memenuhi standar dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ini tabel identifikasi risiko atau job risk assessment. Ini nomor 1. Ini dulu ya, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, terus penilaian risiko. Ini ada kekerapan, keparahan, tingkat risiko, skala prioritas, pengendalian risiko K3, penanggung jawab. Untuk pekerjaan nomor 1, pekerjaan galian tanah, terpeleset, identifikasi bahayanya adalah terpeleset dan tergilir. Penilaian risiko, kekerapannya 2, keparahan 1, tingkat risiko 2 atau ringan, skala prioritas 2, pengendalian risiko 3, pemasangan rambu pada area kerja, helm dan sepatu safety. Nih, penanggung jawabnya adalah pengawas. Bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini. Nah, ini ilustrasi pekerjaan konstruksi pada saat penggalian tanah. Scaffolding ini untuk pekerjanya biasanya sebelum bekerja beri sertifikat WAH, Working at Height. Pemasangan hook. Ya, ini semua udah
diajarkan pada saat sertifikasi WAH atau working at height. Nah, ini lanjut kepada sanksi. Penyedia jasa dan atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist, pembukuan izin, dan atau pencabutan izin. Ya, terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.